Jangan gitu ya. Agak bangun hadirin, ya, agak bangun. Keteknya sakit soalnya. Ya, jadi kalau demikian ya hadirat Allah Subhanahu wa taala. Terus juga jangan sampai kita punya tangan tuh berdiri jarinya begini nih, mohon maaf. Ya, nih, jangan begini nih. Nih. Ya, jangan berdiri begini. Sujud begini. Ya, jangan sampai begini. Allahu Akbar. Jangan. Ada kan yang begitu ya? Ada. Dulu saya begitu. Lagi goblok-gobloknya. Nah, hadirin Allah subhanahu. Lu saya dimarahin bapak saya, jangan begitu lu ngaji di mana lu? Gitu katanya. Nah, jadi harus begini. Ini hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hada yakunu tawjuh sadrajan tahil qiblah sunnah. Kemudian tangan atau ujung jari ini pun ya menghadap ke arah kiblat. Karenanya tadi ketika seseorang sujud, kalau dia begini, bila lil mar'ah, kecuali untuk perempuan ya. Kalau dia begini, kalau demikian tentu menghadapnya tidak ke arah kiblat. Ya. Entah kemana nih menghadapnya. Maka arahnya demikian supaya ke arah kiblat. Tidak terlalu rapat, juga tidak terlalu renggang. Jangan sampai lebar banget, jangan. Ya, ini harus semuanya jarak antara perut ke pahanya harus imbang. Jangan sampai terlalu rapat. Ya, kaki juga jangan sampai ngempit banget, siap. Ya, jadi agak terenggangin dikit biar ada napasnya tuh. Ya, ada. Kemudian tangan kita nih agak lebar dikit. Ini penting ketika kita sujud sedemikian ini. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada juga kadang-kadang kita kalau lagi sholat kan, wah rapat penting, hadir. Rapat penting cuma tadi kalau bicara rapat jangan sampai ngelebarin kaki. Ya rapat boleh kita bersentuhan antara jari kaki kita dengan jari jamaah kita yang lain, tonton silahkan. Tapi kalau jamaah lain nggak mau jangan dipaksa. Hadir nggak mau dioyok juga kemana gua kemana. Nah ini jangan juga ya hadir Allah Subhanahu wa taala. Tapi penting kita usulkan saja, kita contohkan saja untuk rapat. Maka insya Allah lambat laun. Karena memang sebetulnya yang mengatur, nah inilah pentingnya imam. Imam ini harus mengatur jamaah. Makanya sunnah ketika jadi imam, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami shalah. Rapat teruskan safnya. Itu yang di ujung rapetin. Itu yang kecil bangku. Nah, emang angkot. Ya. Ya hadirin Allah Subhanahu wa taala, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami shalah. Rapat teruskan safnya. Sebab rapat lurus saf itu untuk kesempurnanya sholat kita. Wa tawjihul asabikum makshufa. Jadi dia punya jari terbuka, rapat tapi sedikit terbuka. Rapat tapi sedikit terbuka, nggak rapat banget. Ya, ini menghadap kiblat. Wal hikmah min tamasub liyadin hayat annahu kiblat syarqiha. Kenapa harus menghadap kiblat? Sebab ini lisyarfiha, untuk memuliakan kiblat. Oleh karenanya hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala, orang yang sholatnya ujung jarinya kaki, jarinya ini menghadap ke arah kiblat, nggak apa-apa. Ya, mau yang begini pun nggak apa-apa. Ini kita pernah bahas. Ya, mau begini nggak apa-apa, mau menghadap kiblat pun nggak apa-apa. Lisyarfiha. Begitupun demikian tadi. Ya, begini bukan nggak boleh, sah saja sholatnya. Hanya saja sayang kalau kita lagi berbuat kebaikan, pahalanya nggak banyak. Kan kita pengennya apa kok banyak gitu. Ya, bahasanya kita nih kalau lagi kerja pengennya dapat gaji gede. Sama ketika kita ibadah, sedikit ibadahnya, banyak pahalanya, kan begitu. Oleh karenanya ketika kita sholat, gunakan hal-hal yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Supaya tadi kita mendapatkan banyak pahala. Ketika pahala sudah banyak kita ambil, insya Allah ridhonya Allah lebih dekat kepada kita. Nah kalau udah Allah ridho, udah gampang aja. Allah kalau udah ridho udah enak. Urusan duniawiyah gampang, apalagi ukhrawiyah. Ya pertengahan bainal dunia wal akhirah, antara dunia dan akhirat ketika kita mati pun dipermudah. Karena apa? Allah ridha.
Maka doa kita kan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhkan daripada kakinya batnahu an fakhri. Yang menjauhkan perutnya dari pahanya, tidak terlalu rapat tadi. Ya. Kemudian juga wamir faqaihi an jambayhi. Dia punya sikut ini menjauh dari pinggangnya. Jangan sampai rapat banget, harus menjauh dari pinggang. Illa li darurah, kecuali memang kondisinya darurat hadirin. Kalau kita sholat di Makkah agak susah. Kalau sholat kita di Indonesianya suka telat, repot juga. Sebab di Mekah ini paling enggak 1 jam sebelum sholat sudah nyampe. Kalau enggak keduman. Ya, enggak keduman. Nanti sholat kita agak susah dapatnya. Sujudnya kita ribet. Ya, sujudnya kita ribet. Yang untuk begini susah sebab Masya Allah sangat rapat. Ya, nah ini hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ammal mar'ah fatutammu batnuha ila fakhdiha wa fi jami' hawaliha li'annahu astaru laha. Sementara untuk perempuan, maka dia punya jari dirapatkan, dia punya tangan rapat semuanya. Ketika sholat berbeda. Laki-laki dia lebarkan, Allahu Akbar, tapi bukan lebar banget, dia renggangkan, Allahu Akbar. Laki-laki ketika dia takbir mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Dirapatkan, dia renggangkan, Allahu Akbar. Tapi buat perempuan berbeda. Dia lebih rapat, Allahu Akbar. Dikit aja, Allahu Akbar. Dikit, Allahu Akbar. Ketika sujud mah rapat juga. Begitupun dirinya, Allahu Akbar. Kalau lebar-lebar masuk angin bisa. Ya, ini hadirin Allah. Ini kan bagian dari tata cara atau kaifiah kita di dalam sholat. Sobat ngerti dah. Tajibu tumaknina, sama halnya seperti rukun-rukun yang lainnya, di sujud pun sama. Wajib tumaknina di dalamnya. Dengan bacaan apa? Subhana atas bibu sujud bi ayakun subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la hamzah dengan ain. A'la latihan di rumah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah ini hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama salah marrat, sebanyak 7 kali juga. Kemudian jika seseorang menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ya, ketika dia menjadi imam, maka sujudnya boleh lama dengan catatan mahsurin radin bitatwil. Kalau memang makmum yang diikuti ridho, senang, ya, yang diikutin senang. Kemudian dia baca lama ketika sujud boleh, tapi kalau ruku enggak. Kalau sujud dilamain boleh, tapi dengan catatan kalau dia jadi imam, makmumnya senang apa enggak? Gue niat gue juga itu, lu sujud pakai lama, misalnya hadirat Allah Subhanahu. Jangan beda ya. Oleh karenanya memang penting ini. Jadi imam haruslah orang yang disukai. Ya. Oleh karenanya kalau imam udah nggak disukain orang, awas, jangan sampai. Ya. Makanya jadi imam kudu akhlakil karimahnya harus ada. Akhlakul karimah. Kadang-kadang ada orang yang merobot aja. Ya, jadi gua aja. Udah gua aja lu ngikut gua. Enggak, kalau gua ikutin. Untuk imam enggak apa. Ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ad-du'a fi sujud wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan sholat kita berkualitas. Mudah-mudahan sholat kita baik. Mudah-mudahan sholat kita makin dekat dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya saya menghimbau, mengingatkan sholat dan ngajinya jangan putus-putus. Jadi bahasannya insya Allah terus. Kalau kita ngaji entar enggak, tertakutnya ntar dikata sholat begini, padahal gurunya nggak nyentangin gitu. Gara-gara apa? Kemarin lu kan nggak masuk, ini ada itu yang kita khawatir.
Coba ini kajian fikih ya, penting karena ini harus detail. Oleh karenanya hilang, kecuali memang kesibukan yang lain. Outdoor ya, saya juga kalau banyak ada kesibukan pasti saya juga nggak bisa masuk ya, saya nggak bisa ngajar insya Allah. Tapi ada Bang Martin ya, yang ngat-ngat kitab apaan sih ini kata dia gitu. Subhanallah wa ta'ala, mudah-mudahan ya ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ridha kepada kita semuanya. Untuk minggu yang akan datang nanti diumumin, saya berharap sih untuk bisa hadir di minggu yang akan datang di rumah Rijal almarhum, karena memang ada amanah yang pernah disampaikan ke saya ketika beliau hidup. Satu saat nanti PPH minta supaya bisa ke Rijal. Ini oleh karenanya sebelum diumumin sama ini, saya umumin duluan. Minggu depan saya berharap bisa hadir. Agak jauh memang, agak jauh di Keranggan, tapi ini min sya'airillah, insyaallah. Dari cara kita mensyiarkan mensyiarkan Islam, dari cara kita untuk dakwah mana-mana. Mudah-mudahan ini kayak sekarang nih anak-anak muda yang hadir ini ya, mudah-mudahan minggu depan bisa hadir juga nih ya. Jangan doa Allah makafok ya, jangan Allah makafok mengaji ya. Karena memang ngaji itu pahit tapi sehat ya, ngaji itu pahit nggak ada enaknya, tapi insya Allah hasilnya sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ijabah doa kita. Ada hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal طهر رسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين يا أرحم الراحمين فرج ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده tawaruka ma'suma. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Jadikanlah perkumpulan kami perkumpulan yang Kau berikan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah, agar orang lain sayang terhadap kami dan kami selalu bisa istiqamah sayang terhadap orang lain ya Allah, bil khusus terhadap saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami perkumpulan yang Kau akan kumpulkan kami kembali di surga ya Allah. Jadikanlah perkumpulan kami menjadi sebab Kau mudahkan segala urusan kami, Kau mudahkan segala urusan kami, Kau sehatkan badan kami, Kau berikan keberkahan di dalam kehidupan kami ya Allah. Dan jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang selalu Kau jaga diri kami, Kau jaga rasa syukur kami, Kau jaga sabar kami, Kau jaga istiqamah kami, Kau jaga iman Islam kami ya Allah. Rabbana
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah ya Tuhan kami sering berbuat zalim pada kami ya Allah. Kami berbuat sering zalim terhadap diri kami, bahkan terhadap orang lain ya Allah, terhadap orang tua kami, terhadap saudara-saudara kami, terhadap tetangga kami, terhadap kawan-kawan kami ya Allah. Di kesempatan malam ini ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, agar kami tidak tergolong orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa marhamna saghara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Jika orang tua kami masih ada atau salah satu dari keduanya masih ada, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan dunia dan akhiratnya ya Allah. Jika keduanya telah tiada atau salah satu dari keduanya telah Engkau panggil ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahannya, terima segala amal kebaikan semasa hidupnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jinan, dan pertemukan kami kembali di surga-Mu ya Allah. Berikanlah kami kasih sayang-Mu ya Allah, dan berikanlah kasih sayang-Mu kepada orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka begitu sayang ketika kami masih kecil ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau palingkan hati kami ya Allah di dalam hidayah-Mu ketika kami sudah berada dalam hidayah-Mu ya Allah. Istiqomahkan kami di dalamnya ya Allah. Jangan sampai hati kami berubah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah saya banyak, saya mohon juga itu maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.